Pernahkah Anda tiba-tiba merasakan sakit di pinggang kanan, lalu langsung berpikir, ini pasti karena usia sudah bertambah. Banyak sekali lansia yang memiliki anggapan seperti ini. Setiap kali pinggang terasa nyeri, pegal, atau seperti tertarik, kita sering langsung menyalahkan faktor umur. Namun, kenyataannya tidak selalu seperti itu. Di ruang konsultasi, cukup sering ada pasien lansia yang datang dengan keluhan sakit pinggang kanan. Sebagian dari mereka sudah menahan rasa sakit selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Mereka mengira itu hal yang wajar karena usia. Ada yang mencoba memijat sendiri, ada yang mengoleskan minyak, ada juga yang memilih diam karena takut jika ternyata penyakitnya serius. Yang menarik, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, penyebabnya ternyata tidak selalu karena tulang yang menua. Kadang penyebabnya hanya otot yang terlalu tegang karena posisi duduk yang lama. Kadang karena syaraf yang sedikit tertekan. Bahkan dalam beberapa kasus, nyeri pinggang kanan justru berkaitan dengan kondisi organ di dalam tubuh seperti ginjal atau saluran kemih. Hal inilah yang sering membuat banyak orang terkejut. Nyeri yang terasa seperti sakit pinggang biasa ternyata bisa memiliki penyebab yang berbeda-beda. Cara mengatasinya pun tentu tidak bisa disamakan. Jika penyebabnya berbeda, tetapi penanganannya sama, keluhan bisa terus berulang, bahkan menjadi lebih berat. Yang lebih penting lagi, tubuh sebenarnya selalu memberi tanda lebih awal. Sayangnya, tanda-tanda kecil ini sering diabaikan karena dianggap hanya pegal biasa. Karena itu, penting sekali untuk memahami apa sebenarnya yang sedang terjadi di dalam tubuh kita ketika pinggang kanan mulai terasa tidak nyaman. Pertanyaannya sekarang, apakah sakit pinggang kanan yang Anda rasakan benar-benar hanya karena usia, atau sebenarnya tubuh sedang memberi sinyal penting yang belum kita pahami? Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri, yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Banyak lansia datang ke ruang konsultasi dengan kalimat yang hampir sama. Dok, pinggang kanan saya sakit. Sepertinya ini karena sudah tua. Kalimat seperti ini terdengar sangat sering dan memang wajar jika banyak orang langsung mengaitkan nyeri pinggang dengan faktor usia. Tubuh memang mengalami perubahan seiring bertambahnya umur. Otot bisa melemah, sendi bisa menjadi lebih kaku, dan tulang belakang perlahan mengalami penurunan elastisitas. Namun kenyataannya, sakit pinggang kanan tidak selalu berkaitan langsung dengan usia. Dalam dunia medis, nyeri di area ini bisa berasal dari berbagai sumber di dalam tubuh. Kadang penyebabnya justru berasal dari organ lain yang letaknya berdekatan dengan pinggang. Pinggang bagian kanan berada dekat dengan beberapa organ penting. Di sana terdapat ginjal kanan, sebagian usus besar, otot punggung bawah, jaringan saraf tulang belakang, hingga sendi di area panggul. Karena banyak struktur penting berkumpul di area tersebut, rasa nyeri yang muncul bisa memiliki penyebab yang berbeda-beda. Organisasi kesehatan seperti World Health Organization dan Mayo Clinic menjelaskan bahwa nyeri pinggang merupakan salah satu keluhan muskuloskeletal paling umum pada orang dewasa dan lansia. Tetapi penyebabnya sangat beragam. Ada yang berasal dari otot yang tegang, saraf yang terjepit, masalah pada sendi tulang belakang, hingga gangguan pada organ dalam seperti ginjal. Banyak lansia mengira bahwa jika rasa sakit muncul di pinggang kanan, maka penyebabnya pasti tulang yang sudah menua. Padahal seringkali keluhan tersebut justru berkaitan dengan aktivitas sehari-hari. Misalnya terlalu lama duduk, membungkuk saat menyapu atau mencuci, mengangkat barang yang agak berat, atau posisi tidur yang kurang tepat. Beberapa pasien juga mengeluhkan nyeri yang muncul setelah bangun tidur. Pinggang terasa kaku, terutama di satu sisi. Setelah berjalan beberapa menit, rasa nyeri mulai berkurang. Kondisi seperti ini sering berkaitan dengan kekakuan otot dan sendi yang terjadi saat tubuh terlalu lama berada dalam satu posisi. Penelitian yang dipublikasikan oleh National Institute on Aging menunjukkan bahwa pada usia lanjut,
Otot punggung dan jaringan penyangga tulang belakang memang mengalami penurunan kekuatan secara bertahap. Akibatnya, tubuh menjadi lebih sensitif terhadap tekanan atau gerakan tertentu. Namun penting untuk dipahami bahwa rasa sakit bukanlah sesuatu yang harus langsung diterima sebagai bagian normal dari penuaan. Nyeri adalah sinyal dari tubuh. Tubuh sedang memberitahu bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Ada beberapa tanda yang sering muncul bersamaan dengan sakit pinggang kanan. Misalnya rasa nyeri yang menjalar ke paha atau bokong, pinggang terasa kaku saat bergerak, atau nyeri muncul ketika berdiri terlalu lama. Kadang ada juga yang merasakan nyeri seperti tertarik ketika membungkuk. Sebagian lansia bahkan mengeluhkan rasa nyeri yang datang dan pergi. Hari ini terasa sakit, beberapa hari kemudian membaik, lalu muncul lagi ketika tubuh terlalu lelah. Pola seperti ini sering membuat orang mengabaikannya karena dianggap tidak serius. Padahal, dengan memahami sumbernya lebih awal, banyak keluhan pinggang sebenarnya bisa ditangani dengan cara yang cukup sederhana. Perubahan kebiasaan sehari-hari, peregangan otot ringgan, menjaga berat badan dan memperbaiki posisi tubuh seringkali sudah membantu mengurangi tekanan pada pinggang. Karena itu, setiap kali muncul sakit pinggang kanan, jangan langsung menyimpulkan bahwa itu hanya karena faktor usia. Tubuh kita selalu memberi petunjuk. Dengan mengenali penyebabnya secara lebih tepat, kita bisa menjaga tubuh tetap nyaman bergerak meskipun usia terus bertambah. Sekarang, mari kita pahami salah satu penyebab yang paling sering terjadi, tetapi juga paling sering diremehkan oleh banyak lansia. Penyebab itu adalah masalah pada otot dan saraf di area punggung bawah. Pinggang bagian kanan ditopang oleh banyak sekali otot yang bekerja setiap hari. Otot ini membantu kita berdiri, berjalan, membungkuk, bahkan menjaga keseimbangan saat tubuh bergerak. Seiring bertambahnya usia, kekuatan otot memang bisa menurun secara perlahan. Jika otot tidak sering digerakkan atau terlalu lama menahan posisi yang sama, otot bisa menjadi kaku dan mudah tegang. Banyak lansia yang terbiasa duduk cukup lama, misalnya saat menonton televisi, membaca, atau mengobrol. Tanpa disadari, posisi duduk yang terlalu lama membuat otot punggung bekerja terus menahan berat tubuh. Lama-kelamaan, otot bisa menjadi lelah dan muncul rasa nyeri, terutama di satu sisi pinggang. Lembaga kesehatan seperti Harvard Medical School menjelaskan bahwa salah satu penyebab nyeri pinggang paling umum pada usia dewasa dan lansia adalah ketegangan otot atau yang sering disebut muscle strain. Kondisi ini bisa muncul karena gerakan sederhana seperti mengangkat galon, menyapu terlalu lama, atau membungkuk dengan posisi yang kurang tepat. Kadang rasa nyerinya tidak langsung muncul saat aktivitas dilakukan. Banyak orang baru merasakan sakit beberapa jam kemudian atau bahkan keesokan harinya. Pinggang terasa seperti tertarik, kaku, atau pegal di satu sisi. Saat berdiri terlalu lama atau mencoba membungkuk, rasa nyeri bisa terasa lebih jelas. Selain otot, saraf di sekitar tulang belakang juga bisa menjadi sumber keluhan. Di bagian punggung bawah terdapat banyak saraf yang menghubungkan tulang belakang dengan kaki dan pinggul. Jika ada tekanan pada saraf tersebut, tubuh bisa merasakan nyeri yang menjalar dari pinggang ke bagian tubuh lain. Menurut penjelasan dari Cleveland Clinic, salah satu kondisi yang sering dialami lansia adalah penekanan pada saraf tulang belakang akibat perubahan struktur tulang belakang. Hal ini bisa menyebabkan rasa nyeri pada satu sisi pinggang, kadang disertai sensasi seperti kesemutan atau rasa panas yang menjalar ke paha. Namun tidak semua nyeri saraf terasa sangat tajam. Pada banyak lansia, keluhannya justru berupa rasa pegal yang terus muncul di pinggang kanan, terutama setelah berjalan cukup jauh atau berdiri cukup lama. Beberapa orang juga merasakan pinggang terasa lebih nyaman saat duduk atau berbaring, tetapi kembali sakit ketika mulai bergerak. Pola seperti ini sering berkaitan dengan otot yang tegang atau saraf yang mengalami tekanan ringan. Ada juga kebiasaan sederhana yang tanpa disadari bisa memperburuk kondisi pinggang. Misalnya posisi tidur yang terlalu melengkung, kasur yang terlalu keras atau terlalu empuk,
serta kebiasaan membungkuk saat mengambil barang di lantai. Tubuh lansia sebenarnya masih mampu beradaptasi dengan baik jika otot dan sendi tetap dilatih bergerak. Aktivitas ringan seperti berjalan santai, peregangan punggung atau latihan penguatan otot bisa membantu menjaga stabilitas tulang belakang. Banyak penelitian kesehatan menunjukkan bahwa gerakan ringan yang dilakukan secara rutin dapat membantu memperkuat otot punggung dan mengurangi tekanan pada saraf. Bahkan beberapa latihan sederhana selama 5-10 menit setiap hari sudah dapat membantu mengurangi kekakuan pada pinggang. Ketika tubuh tetap aktif, aliran darah ke otot dan jaringan saraf juga menjadi lebih lancar. Otot menjadi lebih fleksibel dan risiko nyeri pinggang pun bisa berkurang secara signifikan. Ini sebabnya menjaga tubuh tetap bergerak menjadi salah satu kunci penting untuk mempertahankan kenyamanan pinggang di usia lanjut. Pinggang kanan tidak hanya berkaitan dengan tulang dan otot. Area ini juga berdekatan dengan beberapa organ penting di dalam tubuh. Karena itu, dalam beberapa kondisi tertentu, rasa sakit di pinggang kanan sebenarnya berasal dari organ dalam yang sedang mengalami gangguan. Salah satu organ yang sering berkaitan dengan keluhan ini adalah ginjal kanan. Ginjal berada di bagian belakang tubuh, sedikit di bawah tulang rusuk. Letaknya cukup dekat dengan punggung sehingga ketika ginjal mengalami masalah, rasa nyerinya sering terasa seperti sakit pinggang. Lembaga kesehatan seperti National Kidney Foundation menjelaskan bahwa beberapa gangguan ginjal dapat menimbulkan nyeri di bagian pinggang atau punggung bawah. Rasa nyeri ini biasanya terasa lebih dalam dan tidak selalu berubah meskipun posisi tubuh berubah. Beberapa lansia datang dengan keluhan pinggang kanan yang terasa seperti ditekan dari dalam. Rasa nyeri kadang muncul bersama keluhan lain seperti sering buang air kecil, urin terasa lebih keruh, atau muncul rasa tidak nyaman di perut bagian bawah. Kondisi seperti infeksi saluran kemih yang menyebar ke ginjal juga dapat menyebabkan nyeri pada pinggang kanan. Dalam dunia medis, kondisi ini dikenal sebagai infeksi ginjal. Menurut penjelasan dari Centers for Disease Control and Prevention, infeksi ini lebih beresiko terjadi pada orang yang daya tahan tubuhnya menurun atau memiliki riwayat gangguan saluran kemih. Selain infeksi, batu ginjal juga dapat menjadi penyebab nyeri di sisi kanan pinggang. Batu ginjal terbentuk dari mineral yang mengeras di dalam ginjal. Ketika batu tersebut bergerak di saluran kemih, tubuh bisa merasakan nyeri yang cukup kuat di pinggang atau punggung. Beberapa lansia menggambarkan rasa sakitnya seperti tertarik atau menusuk dari bagian belakang tubuh. Nyeri bisa datang tiba-tiba dan kadang menjalar ke perut bagian samping. Rasa tidak nyaman ini sering membuat seseorang sulit menemukan posisi yang benar-benar nyaman. Menurut penjelasan dari Mayo Clinic, nyeri akibat batu ginjal biasanya datang dalam gelombang. Artinya, rasa sakit bisa muncul cukup kuat, lalu mereda, kemudian muncul lagi setelah beberapa waktu. Namun, tidak semua nyeri pinggang kanan berasal dari ginjal. Sistem pencernaan juga bisa memengaruhi area ini. Usus besar bagian kanan berada cukup dekat dengan pinggang. Ketika terjadi gangguan seperti sembelit berat atau penumpukan gas di usus, sebagian orang dapat merasakan tekanan atau nyeri di bagian pinggang. Hal ini sering terjadi pada lansia yang kurang minum air putih atau jarang mengonsumsi makanan berserat. Usus menjadi bekerja lebih lambat sehingga perut terasa penuh dan tekanan bisa terasa sampai ke area punggung. Tubuh sebenarnya memberikan banyak petunjuk ketika organ dalam sedang tidak nyaman. Misalnya, muncul rasa lelah yang tidak biasa, perubahan pola buang air kecil, atau rasa tidak nyaman di perut yang muncul bersamaan dengan nyeri pinggang. Memperhatikan tanda-tanda kecil seperti ini sangat penting. Banyak gangguan organ dalam dapat ditangani lebih baik jika diketahui lebih awal.
Menjaga kesehatan ginjal dan pencernaan juga tidak selalu memerlukan cara yang rumit. Kebiasaan sederhana seperti minum air putih yang cukup, mengurangi konsumsi garam berlebihan, memperbanyak sayuran, serta menjaga aktivitas fisik dapat membantu organ tubuh bekerja lebih optimal. Ketika tubuh mendapatkan cairan yang cukup dan sistem pencernaan bekerja dengan baik, tekanan pada area pinggang juga dapat berkurang. Inilah sebabnya gaya hidup sehari-hari memiliki peran besar dalam menjaga kenyamanan tubuh, terutama di usia lanjut. Ketika seseorang merasakan sakit di pinggang kanan, banyak yang memilih menunggu sampai rasa sakitnya hilang sendiri. Kadang memang nyeri bisa meredah setelah tubuh beristirahat. Namun, ada beberapa kondisi yang perlu lebih diperhatikan, terutama pada usia lanjut. Tubuh sebenarnya sangat pintar memberi sinyal ketika ada sesuatu yang tidak beres. Rasa nyeri adalah salah satu cara tubuh memberitahu bahwa ada bagian yang sedang membutuhkan perhatian. Beberapa tanda perlu diperhatikan dengan lebih serius. Misalnya nyeri pinggang yang tidak kunjung membaik setelah beberapa hari istirahat. Rasa sakit yang semakin kuat ketika berjalan atau berdiri juga patut diperiksa lebih lanjut. Lembaga kesehatan seperti National Institute on Aging menjelaskan bahwa pada usia lanjut, nyeri pinggang yang berlangsung lama perlu dievaluasi agar penyebabnya bisa diketahui dengan jelas. Pemeriksaan sederhana oleh tenaga kesehatan dapat membantu menentukan apakah keluhan berasal dari otot, syaraf, tulang belakang, atau organ lain. Ada juga tanda lain yang sebaiknya tidak diabaikan. Misalnya nyeri pinggang yang disertai demam, mual, atau perubahan pada saat buang air kecil. Kondisi seperti ini bisa berkaitan dengan gangguan pada ginjal atau infeksi di dalam tubuh. Beberapa orang juga merasakan nyeri yang menjalar sampai ke kaki, atau pinggang terasa lemah saat digunakan berjalan. Menurut penjelasan dari American Academy of Orthopedic Surgeons, rasa nyeri yang menjalar ke kaki bisa berkaitan dengan tekanan pada syaraf tulang belakang. Namun, penting juga untuk diingat bahwa sebagian besar sakit pinggang sebenarnya dapat dikelola dengan perubahan kebiasaan sehari-hari. Banyak lansia merasakan perbaikan yang cukup signifikan setelah memperbaiki pola aktivitas tubuh. Menjaga posisi tubuh adalah langkah yang sangat penting. Saat duduk, usahakan punggung tetap tegak dan tidak terlalu membungkuk. Gunakan kursi yang dapat menopang punggung dengan baik. Jika duduk terlalu lama, tubuh sebaiknya berdiri atau berjalan sebentar setiap 30-40 menit agar otot tidak kaku. Aktivitas fisik ringan juga sangat membantu menjaga kesehatan pinggang. Jalan kaki santai setiap pagi atau sore dapat memperkuat otot punggung dan membantu menjaga kelenturan sendi. Menurut penelitian yang banyak dirujuk oleh World Health Organization, aktivitas fisik ringan yang dilakukan secara rutin dapat membantu mempertahankan fungsi otot dan sendi pada usia lanjut. Selain bergerak, memperhatikan berat badan juga penting. Berat badan yang berlebihan dapat memberi tekanan tambahan pada tulang belakang dan pinggang. Menjaga pola makan seimbang dapat membantu mengurangi beban tersebut. Tidur yang cukup juga memiliki peran besar dalam pemulihan tubuh. Saat tidur, otot dan jaringan tubuh melakukan proses perbaikan alami. Menggunakan kasur yang menopang tubuh dengan baik dapat membantu menjaga posisi tulang belakang tetap stabil sepanjang malam. Hal yang sering dilupakan adalah pentingnya peregangan. Peregangan ringan pada punggung dan pinggang dapat membantu mengurangi kekakuan otot. Gerakan sederhana seperti menarik lutut perlahan ke arah dada saat berbaring atau memutar bahu secara perlahan dapat membantu tubuh tetap fleksibel. Tubuh lansia sebenarnya masih memiliki kemampuan beradaptasi yang sangat baik jika dirawat dengan benar. Dengan menjaga aktivitas, memperhatikan posisi tubuh dan mengenali sinyal yang diberikan tubuh, banyak keluhan pinggang dapat dicegah atau dikurangi. Ketika tubuh terasa lebih ringan bergerak dan pinggang tidak lagi sering terasa nyeri, aktivitas sehari-hari pun menjadi lebih nyaman. Menjaga kesehatan pinggang bukan hanya tentang menghilangkan rasa sakit, tetapi juga tentang menjaga kualitas hidup agar tetap aktif dan mandiri di usia lanjut. Sahabat sehat yang saya hormati,
tubuh kita selalu memberi sinyal ketika ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Sakit pinggang kanan seringkali dianggap hal biasa karena faktor usia. Padahal tubuh tidak pernah mengirimkan rasa nyeri tanpa alasan. Kadang penyebabnya hanya otot yang lelah, posisi tubuh yang kurang baik, atau aktivitas yang terlalu berat. Namun di beberapa kondisi, rasa nyeri juga bisa menjadi tanda bahwa tubuh sedang meminta kita untuk lebih peduli terhadap kesehatan. Usia yang bertambah bukan berarti kita harus menerima rasa sakit sebagai hal yang normal. Justru di masa ini kita perlu lebih bijak merawat tubuh. Mulai dari menjaga aktivitas fisik ringan, memperhatikan pola makan, cukup minum air putih, dan tidak menunda pemeriksaan kesehatan ketika tubuh memberi tanda yang tidak biasa. Menjaga kesehatan pinggang berarti menjaga kebebasan kita untuk tetap bergerak. Masih bisa berjalan santai di pagi hari, berkumpul dengan keluarga, dan melakukan aktivitas yang kita sukai tanpa rasa tidak nyaman. Jika video ini dirasa bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman, saudara, atau grup WhatsApp keluarga. Siapa tahu ada orang lain yang sedang merasakan keluhan yang sama dan membutuhkan informasi ini. Jangan lupa juga untuk terus mendukung channel Lansia Sehat Abadi dengan menekan tombol subscribe dan memberikan like pada video ini agar semakin banyak lansia yang mendapatkan edukasi kesehatan yang benar. Ingatlah selalu, kesehatan adalah investasi paling berharga dalam hidup kita. Rawat tubuh dengan baik, dengarkan setiap sinyalnya, dan tetap jaga semangat untuk hidup sehat setiap hari. Saya Dr. Indri, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga selalu sehat dan bahagia.